Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang berbahagia, Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu di pertemuan ketiga tanggal 29 Maret 2024 di mata kuliah metodologi penelitian pendidikan kedua. Seperti minggu lalu saya sudah menyampaikan tentang eh, apa tugas yang harus Bapak Ibu lakukan di mata kuliah ini. Seperti minggu lalu saya membahas tentang persiapan membuat tesis, ya. Kemudian juga tugas kuliahnya apa saja. Tugas kuliah saya hanya satu, yaitu membuat jawaban untuk 2 buku ini. Tapi nanti di akhir ada soal untuk bagaimana Bapak Ibu wajib membuat proposal tesis. Jadi dari mulai sekarang mohon dipersiapkan tentang ajuan atau rencana perbuatan tesisnya. Oke. Ini tugas yang minggu lalu saya sampaikan pada Anda. Pertama adalah buku Amri Yusuf. Itu bukunya sudah saya kirimkan di grup. Kemudian untuk prosedur penelitian, ini silakan untuk memilikinya. Anda boleh beli, Anda boleh pinjam, terserah. Yang penting memang ada, ya. Eh, Format untuk di print outnya juga jawabannya sudah saya siapkan. Jadi mohon tidak menuliskan di selain kertas yang formatnya sudah dikirim kemarin, ya. Nah, ini beberapa buku yang bisa Anda beli untuk menambah pengetahuan Anda. Kalau Anda mau penelitian kualitatif, ini bukunya, ini penelitian kuantitatif, ini bukunya, ya. Nah, beberapa buku ada yang memang bisa Anda download di internet dan sangat mudah. Nanti saya kasih linknya. Ini untuk SEM, ya. Nah, termasuk ini. Dari mulai sekarang, mohon berhati-hati untuk waktunya dipersiapkan agar lebih produktif dan maksimal, ya. Jangan sampai waktu Anda disia-siakan begitu saja sehingga tidak dapat apa-apa ketika kuliah. Ini yang wajib disiapkan. Dari mulai sekarang pastikan memahami konsep apa eh, eh, hitung dikuasai hal-hal teknisnya. Yang mau kuantitatif ini yang harus dikuasai, yang kualitatif diantaranya ini. Kemudian nanti software yang harus dikerjakan, yang dipelajari dan yang dipelajari apa ini, ya. Oke. Saya juga sudah membahas ini materi tentang metode penelitian untuk di Muri Yusuf itu ada 18 bab. Lalu di bukunya Suarsimi Arikunto ada 17 bab. Semua buku yang di Suarsimi dan di Muri Yusuf ini ada soal yang harus ada jawab dan ada jawabannya yang harus ditulis, ya, ditulis. Intinya sih saya minta Anda untuk membaca sebelum perkuliahan. Eh, Hari ini saya akan mengajukan sebuah kuis untuk Anda. Kuisnya juga dalam bentuk apa? Dalam bentuk dan ini kuisnya saya ambil dari buku Muri Yusuf. Oke. Bab 1, bab 2, bab 3. Jadi nanti di 10 menit terakhir saya akan post test buat Anda. Anda tinggal siapkan saja sebuah kertas, Anda tulis, ya, Anda tulis, lalu nanti tulis jawabannya saja, lalu nanti Anda kirim diketik, ketik kirim ke saya Japri. Jadi untuk sebagai absensi juga sebetulnya, ya. Oke, Bapak Ibu, ini juga saya sudah sampaikan kemarin yang termasuk mana dan ternyata tidak ada yang dapat nilai 100. Jadi bahkan ada yang hanya dapat nilai 20 karena hanya baru satu, ya. Karena belum bisa membedakan mana kuantitatif, mana kualitatif. Oke, nggak masalah. Toh kita juga sekarang mau belajar tentang itu. Nah, Bapak Ibu, eh, kalau kita melihat dalam eh, beberapa referensi, beberapa perbedaan nampak dari menjelaskan tentang
apa saja yang harus dilakukan pada penelitian. Langkah-langkahnya apa saja. Di sini disebutkan kalau Suharsini itu ada 11. W. Gulon nulisnya 10. Tapi dengan bahasa yang kurang lebih sama sebetulnya. Dimulai dari memilih masalah, studi pendahuluan, merumuskan masalah, merumuskan anggapan dasar dan hipotesis, lalu memilih masalah, lalu menentukan variabel dan sumber data, yang ketujuh menentukan dan menyusun instrumen penelitian, yang kedelapan mengumpulkan data, kesembilan analisis data, 10 menarik simpulan, nomor 11 menulis laporan. Ini dari bukunya Suharsini Aripunto. Dari Wegulo, dia menyebut ada istilah konseptualisasi masalah. Oke. Lalu menetapkan tujuan dan hipotesis. Dengan melakukan studi pendahuluan, lalu ada yang ketiga, kerangka dasar penelitian, penarikan sampel, konstruksi instrumen, pengumpulan data, pengolahan data, analisis pendahuluan, analisis lanjut, dan interpretasi. Dari dua ini terlihat kok beda ya, walaupun 11, walaupun 10, tetapi maksud dan maknanya itu sebetulnya langkah-langkahnya sama, cuma pengistilahannya saja yang berbeda. Anda bisa lihat dalam pertemuan kita, saya akan menggunakan langkah-langkah yang disampaikan oleh Suharsini Aripunto karena berdasarkan pengalaman saya, bukan berarti yang lain tidak bagus, bagus juga. Nanti kita akan combine semuanya karena tidak ada satu buku pun yang sempurna, semuanya saling memberikan apa ya, kelebihan-kelebihannya sehingga nanti Anda bisa lihat mana yang lebih memungkinkan untuk bisa dilakukan. Dimulai dari memilih masalah. Nah, ini nanti kita akan bahas satu persatu sampai dengan selesai. Oke, Bapak Ibu, dilihat dari jenis penelitian, ini kalau Anda baca bukunya Imam Mahali di dalam bukunya tentang metodologi penelitian kuantitatif, dia menyebut buku di jenis penelitian itu ada ya berdasarkan apa ya, berdasarkan kriterianya. Kalau kriterianya adalah berdasarkan hasil yang ingin dicapai, maka kita akan lihat bahwa penelitian itu ada jenisnya basic research, ada yang kedua research and development, ada yang ketiga applied research atau penelitian terapan. Ini kalau jenis penelitian dilihat dari hasil yang ingin dicapai. Tetapi kalau jenis penelitian didasarkan pada metodenya, maka kita akan lihat bahwa penelitian itu ada penelitian survei, ada ex post facto, ada percobaan, ada naturalistik, ada policy, ada tindakan, ada evaluasi, dan juga sejarah. Dilihat dari jenisnya, Bapak Ibu, penelitian kalau berdasarkan tingkat eksplanasi atau tingkat penjelasan dari penelitian yang dilakukan, maka kita akan dapati bahwa yang namanya penelitian itu ada yang deskriptif, ada komparatif, juga ada asosiatif. Terakhir, jika kita melihat penelitian berdasarkan jenis datanya, maka kita akan menemukan jenis penelitian itu ada yang kualitatif, ada yang kuantitatif, dan juga ada yang gabungan. Dari sini kita akan melihat bahwa di mana letak dan posisi dari masing-masing penelitian itu, ya, sehingga nanti tidak sampai salah menentukan ketika kita menjelaskan tentang posisi dari research masing-masing penelitian. Oke, sebelum lanjut, saya akan coba mengajak Anda untuk melihat referensi yang ditulis oleh penulis yang lain, seperti yang dibuat oleh Schumacher, yang bukunya juga saya sudah kirimkan kepada Anda. Di dalam bukunya Educational Research yang ditulis oleh Schumacher, dia menulis, ini bukunya, ya, judulnya tentang apa? Research in Education, Evidence-Based Inquiry, James Macmillan, Seleskov Schumacher, edisi ke-7, ya. Anda bisa lihat di bab pertamanya saja, dia sudah memberikan penjelasan tentang Introductions to Evidence-Based Inquiry. Dia menjelaskan dengan gambar seperti ini, Bapak Ibu.
bahwa research itu ketika dilihat dari sisi-sisi ini, maka dia akan memiliki penjelasan-penjelasan yang berbeda-beda. Anda bisa lihat di sini, berdasarkan pada research bisa dilihat dari sisi esensial langkah-langkahnya. Dari pertanyaan, dari metode, dari hasil, dari interpretasi, dan dari conclusions. Dari pendekatannya Anda bisa lihat di sini, ada kualitatif, ada kuantitatif, ada mixed method, ada kualitatif. Dari fungsinya, ada basic, ada applied, ada evaluations, ada actions. Berdasarkan batasannya, ada legal and ethical concerns, ada public institutions, program availability, diversity, complexity of research problems, dan methodological difficulties. Ini makin Bapak Ibu dalami, nanti akan ketahuan bahwa tingkat tiap-tiap penelitian itu memiliki dasar yang berbeda-beda. Sehingga nanti kita harus tentukan di mana letak penelitian yang mau kita lakukan, apa yang akan dijadikan tujuan penelitian kita, di mana tempat kita akan melakukan penelitian, apa masalahnya, apa variabelnya, apakah ini bisa dijadikan sebagai bahan untuk penelitian, apakah ini termasuk pada kategori kuantitatifkah atau kualitatifkah, dan seterusnya. Begitu Bapak Ibu. Nah, sini tuh, ini evidence based inquiry ya. Dijelaskanlah di sini apa yang akan Anda pelajari dari bab ini. Ini kalau di bukunya orang-orang barat biasanya dia sudah menentukan dari awal tujuannya seperti apa saja. Sini. Nah, ini penjelasannya di sini. Oke. Bukunya sudah saya kirim, tinggal Anda baca saja. Dan bagaimana cara membacanya? Gampang. Cara membacanya jangan dibaca. Caranya ya terjemahkan dulu izinnya ke dalam bahasa Indonesia. Lalu setelah itu Anda bisa membacanya. Kalaupun tidak, Anda sedikit-sedikit aja dibaca, nanti bisa diterjemahkan. Di sini ada penjelasan why educational research is important. Ini. Kenapa kok penelitian pendidikan itu penting? Ya, si Macmillan sama Schumacher ini dia punya pendapat paling tidak ada 6 alasan kenapa kemudian pentingnya kita melakukan penelitian berdasarkan bukti. Ini evidence based inquiry itu artinya penelitian berbasis bukti ya. Pertama, ini mohon bisa dicatat baik-baik karena ini juga penting sebagai dasar pemikiran Anda. First, educators are constantly trying to understand educational process and must make professional decisions. Yang pertama, bahwa yang namanya pendidik itu selalu konstan. Ya, konstan itu artinya tetap. Selalu tetap berusaha untuk memahami proses pendidikan dan harus membuat professional decisions. Keputusan-keputusan yang profesional. Ini Bapak Ibu pahami betul bahwa langkah kenapa kemudian harus melakukan research itu karena kita sebagai pendidik kita selalu konstan untuk berusaha untuk memahami tentang proses pendidikan dan itu di situ pasti banyak hal yang terjadi. Ketika banyak terjadi berarti kita harus tahu bahwa apa yang kemudian keputusan yang harus diambil oleh seorang pendidik. Dan itu harus profesional keputusannya. Bukan keputusan hanya berdasarkan like and dislike atau keputusan yang tidak ada dasar sama sekali. Ini dia sebutkan di sini. These professional decisions have immediate and long-range effects on others, students, teachers, parents, and ultimately our communities and nations. Jadi keputusan profesional ini haruslah kemudian kita jadikan bagian dari cara kita untuk bisa membuat sesuatunya itu lebih meluas. Karena itu berkaitan dengan banyak orang. Ada siswa, ada guru, ada orang tua murid, bahkan ya komunitas kita dan juga atau bangsa sendiri. Gitu. Dan bagaimana kemudian para pendidik itu mencari, berusaha untuk memahami tentang bagaimana membuat sebuah keputusan-keputusan. Nah, maka ini most of us tend to rely on several sources, including personal experience, expert opinion, tradition, intuitions, common sense, and beliefs about what is right or wrong. Ini juga jadi problem. Bahwa tidak sedikit dari kita kemudian
mengambil keputusan itu bersumber dari beberapa aspek. Jadi dari pengalaman pribadi, dari opini ahli, dari tradisi, dari intuisi, perasaan, dari common sense, dari cara pandang umum, bahkan keyakinan tentang baik dan buruk. Nah, bukan benar dan salah, tapi baik dan buruk. Inilah yang kemudian membuat kita tidak bisa secara melakukannya harus dengan benar gitu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, kata si Macmillan sama ini dia jelaskan bahwa second, non-educational policy groups such as state and federal legislatures and courts have increasingly mandated change in education. Ini Pak Ibu. Bahwa grup-grup kebijakan non-edukasi, non-pendidikan seperti negara ataupun juga legislatif ya. Kalau di Amerika karena dikenalnya federal legislatures and courts, court itu berarti pengadilan, have increasingly mandated change in education. Telah secara bertumbuh itu memandatkan tentang perubahan dalam pendidikan. Artinya apa? Pendidikan itu dipastikan harus mengalami perubahan. Karena apa? Zaman berubah, situasi berubah, eranya berubah, semuanya berubah. Maka kebijakan pun pasti akan menuntut pada perubahan. Sehingga bagaimana kemudian para pengambil kebijakan itu harus memilih mana yang harus dikerjakan itu sesuai dengan hasil risetnya. Nah, termasuk dalam dunia pendidikan. Di sini penjelasannya juga dijelaskan. Kemudian ini yang ketiga. Third, concerned public, professional, and private groups and foundations have increased their reach activities. Ini Bapak Ibu. Bahwa concern publik, perhatian masyarakat, profesional, grup-grup swasta, dan yayasan, kalau bahasa kita foundations itu yayasan ya, have increased their research activities, juga telah meningkatkan aktivitas riset mereka. Bapak Ibu, di kita itu banyak sekali riset-riset yang kegiatan-kegiatan riset yang didasarkan pada kegiatan lapangan yang dilakukan bukan oleh institusi pendidikan. Seperti kalau Anda pernah mendengar ada istilah Setara Institute. Setara Institute itu sebuah NGO, non-government organization. Dia itu sering melakukan riset. Risetnya tentang apa? Bisa tentang pendidikan, dia tentang riset tentang demokrasi, riset tentang kehidupan keberagamaan, dan lain-lain. Mereka lakukan itu. Yang penting dalam konteks bagaimana mereka memberikan hasil penelitian dia untuk dijadikan sebagai bahan kebijakan dari pemerintah atau bahkan mungkin juga untuk masyarakat yang lain. Bapak Ibu, yang keempat, reviews or prior research have interpreted accumulated empirical evidence. Ini meninjau dari penelitian terdahulu telah mengakumulasi interpretasi empirical evidence. Bukti-bukti yang sifatnya empirikal. Apa maksudnya, Bapak Ibu? Kita memerlukan data untuk yang akan datang dengan cara menelaah penelitian-penelitian sebelumnya. Kebayang kalau kita tidak pernah melakukan riset-riset sebelumnya, itu prior research itu artinya penelitian sebelumnya. Yang kemudian kita tidak memiliki pegangan untuk bagaimana cara melakukan penelitian selanjutnya. Contoh begini, Bapak Ibu. Paling sederhana. Kalau Anda mengajar mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam di sekolah, ya. Kemudian Anda mendapati bahwa ternyata siswa Anda itu sulit untuk menerima materi Anda. Indikatornya, satu, nilai ulangannya kurang bagus. Yang kedua, konsentrasi siswa pada saat Anda mengajar juga kemana-mana. Kalau Anda sebagai seorang guru dengan tingkat keresahan yang tinggi pada saat mengajar ternyata dampak dan hasilnya tidak maksimal dirasakan oleh siswa, maka Anda harusnya berpikir, bagaimana saya harus membuat mereka bisa memahami pelajaran saya. Ada tanggung jawab di situ ya Pak Ibu. Maka yang paling gampang dilakukan oleh
Anda apa contohnya? Ya sudah, coba Anda lihat hasil-hasil riset orang lama melakukan penelitian itu. Contoh nih, saya berikan ilustrasi Bapak Ibu dengan Anda masuk ke Google Scholar. Ini Google Scholar. Lalu setelah itu Anda tulis di sini problematika pembelajaran SKI. Di mana contoh di MTS? Oke, kita search. Nah, ada loh riset-riset yang sudah dilakukan oleh orang lain terkait dengan ini. Oh, analisis problematika guru dalam pembelajaran SKI di MI beserta solusinya. No, orang sudah melakukan riset itu. Ada lagi, penerapan strategi learning starts with a question untuk meningkatkan kemampuan bertanya dan prestasi belajar peserta didik, prestasi belajar SKI peserta didik, studi di MTS Al-Falah Padang dan seterusnya. Dari sini Anda bisa tahu bahwa oh ternyata Anda tidak perlu lagi harus melakukannya. Paling tidak Anda bisa belajar dari pengalaman orang yang sudah melakukan riset itu dan Anda bisa menerapkan apa yang sudah mereka lakukan. Gitu. Apalagi contoh ini ada yang riset lagi, optimalisasi pembelajaran SKI dan peningkatan kinerja guru melalui penerapan cycle learning di MTS Al-Wasilah Kolam. Berarti sebetulnya konsekuensi logisnya ke gurunya sendiri. Oh, saya harus perbaiki dong kalau begitu. Cara-cara begini sudah jadul, nggak boleh sama lagi dengan yang lama, contohnya. Oke, itu yang ketiga, Bapak Ibu. Sorry, yang keempat ya. Yang kelima, educational research is readily available. Nah, ini Bapak Ibu. Yang namanya penelitian tentang pendidikan itu haruslah bisa dibaca dan tersedia bisa dibaca. Kenapa? Ya perlulah. Siapa? Karena kita memerlukan banyak hal. Seperti di sini ada nih, publish report, books, library database, newspaper, televisions, and internet. Ini adalah bagian dari, kalau ditanya, beberapa alasan mengapa kemudian pentingnya kita melakukan penelitian yang berbasis pada data, berbasis pada bukti. Karena apa? Kita memerlukan hasil riset yang bisa dibaca gitu. Ya tadi model tadi masuk ke internet bisa dibaca. Kan enak tuh. Berarti kita tidak perlu langsung riset lagi. Kita tinggal menerapkan hasil risetnya. Dan ternyata pada saat yang sama, Anda ternyata sudah melakukan apa yang disarankan orang dari hasil penelitiannya, ternyata menemukan keanehan yang lain, itu pun bisa dimuat lagi menjadi hasil penelitian berikutnya. Nah, kemudian ini yang keenam, many educators who are not full-time researchers conduct studies to guide their decision and to enhance classroom, school, and system accountability. Banyak dari para pendidik yang dia adalah bukan peneliti yang full time. Jadi maksudnya ya kalau guru-guru di sekolah itu kan bukan peneliti ya. Kalau Anda kebetulan guru madrasah atau guru sekolah lalu Anda meneliti, mungkin karena Anda memiliki bakat dan kemampuan yang lain sehingga itu perlu dilestarikan ya. Who are not full-time researchers conduct studies, melakukan kajian to guide their decision, untuk membimbing keputusan-keputusan mereka, and to enhance classroom, schools, and system accountability, dan untuk meningkatkan kelas, sekolah, dan akuntabilitas dari sistem. Ini artinya apa, Bapak Ibu? Guru dapat melakukan penelitian seperti hanya penelitian tindakan kelas. Seperti di sini disebutkan. Teachers can conduct action research that is relevant for their needs and for the issues about which they feel passionate, such as second language students, students with disabilities, and approach to teaching school subjects. Bapak Ibu, jangan kira guru tidak bisa melakukan penelitian. Karena apa? Guru itu ujung tombak pembelajaran. Kalau gurunya tidak melakukan research, dia tidak akan banyak menemukan hal-hal baru untuk meningkatkan kompetensi. Mohon maaf ya, kalau saya boleh sedikit bercerita. Guru-guru di kita hampir kebanyakan, saya tidak menyebut semuanya, rada sulit untuk diajak belajar hal-hal yang baru menurut hemat kita. Karena mereka, bukan, bahasa saya mungkin lebih ekstrim.
rada enggan belajar untuk hal-hal baru. Kenapa? Karena sudah merasa aman di zona nyaman. Woi, kan saya sudah ngajar, saya sudah belajar. Tapi ingat, apakah ketika dia mengajar itu sesuatu yang fresh from the open, contohnya? Ataukah justru sesuatu yang menjenuhkan karena itu yang tidak biasa, yang sering didengar oleh siswa karena apa yang diucapkan oleh si gurunya itu aja lagi. Masih itu saja. Nah, itulah sebabnya kenapa kita harus mengupgrade kemampuan kita. Salah satunya adalah melakukan research, Pak. Jadi, riset itu tidak hanya monopoli dari dosen, monopoli dari para peneliti. Guru-guru yang ada di lingkungan sekolah dan pendidikan seperti di madrasah pun bisa melakukan riset. Tentu, kita harus belajar tentang bagaimana melakukan riset yang benar. Bapak Ibu yang sekarang kuliah S2 di Unhas ini, mudah-mudahan Anda kuliah di sini menjadi salah satu pemantik untuk Anda mau tidak hanya sebatas ngeberesin tesis dan jadi magister, tapi kemampuan menjadi peneliti itu sudah menjadi bagian penting dari sebuah jiwa seorang magister itu sendiri. Oke, Bapak Ibu. Itu hal-hal yang mendasar yang perlu saya sampaikan terkait dengan tadi dasar penelitian-penelitian yang harus dilakukan. Sebelum saya lanjut, mungkin ada yang mau didiskusikan oleh Bapak Ibu, boleh, silakan. Saya persilahkan untuk ada yang mau bertanya, boleh. Ada? Izin bertanya, Bapak. Oke, silakan. Oke, terima kasih. Ini Pak, kaitan dalam penelitian itu, kalau yang saya dengar bahwa penelitian itu diantaranya harus adanya novelty atau kebaruan itu sendiri. Nah, dari sudut pandang manakah kita bisa memandang bahwa suatu masalah itu mengandung novelty? Karena bisa jadi kan tadi ya banyak hal yang mungkin sudah dilakukan oleh orang-orang yang sebelum kita gitu dalam melakukan penelitian. Ya. Jadi point of view-nya bagi kita di mana gitu supaya kita tuh tahu benar-benar tahu bahwa masalah ini adalah novelty itu mengandung kebaruan itu sendiri gitu Pak. Oke, Mungkin itu. Terima kasih. ya. Pertanyaan yang bagus, Bu. Ini terkait dengan novelty. Oke, novelty itu ada tingkatannya, Bu. Ada Ya. yang low novelty, ada yang middle novelty, ada yang high novelty. Oke. Kalau yang low novelty itu kayak gimana? Low novelty itu artinya novelty yang tingkat dasar. Seperti ada orang sudah melakukan penelitiannya di MI, Anda penelitiannya di SD, hanya beda jenjang aja. Itu tuh hanya hanya apa? Hanya menjelaskan hal-hal yang sifatnya sederhana. Hanya beda tempat, beda jenjang. Beda sih beda, tapi ya beti lah, beda tipis. Ada yang kedua, yang middle novelty. Kalau middle novelty itu terkait contoh seperti metode penelitian. Metode penelitiannya atau apa ya sebutnya berbeda dalam hal penggunaan sampel penelitiannya contoh. Nah, jadi sehingga menjadi berbeda sedikit. Nanti saya boleh boleh bisa jelaskan dengan contoh tentunya. Kemudian yang ketiga itu yang high novelty. Itu yang novelty itu tinggi banget. Tinggi banget itu karena apa? Karena ternyata dari mulai alat, bahan, metode, kemudian kajiannya itu sama sekali memang menghasilkan sesuatu yang baru dan itu berbeda dengan yang sebelumnya. Jadi pada prinsipnya yang disebut dengan novelty itu adalah kebaruan, yang kebaruan itu membedakan antara apa yang sudah dilakukan orang lain dengan yang sudah kita lakukan. Nah tadi, bagaimana cara kita untuk bisa menemukan novelty itu sendiri? Apakah penelitian itu punya novelty atau tidak? Gampangnya adalah Anda harus tahu bagaimana cara untuk menemukan novelty. Ya, kalau boleh saya ajarkan Anda nonton YouTube. Nah, di YouTube tuh banyak banget caranya. Saya sendiri banyak belajar dari situ sehingga Anda bisa apa mempelajari satu persatu.
Perbedaannya juga Bapak Ibu, dari hal kecil pun udah berbeda. Kalau di eksakta Bapak Ibu ya, penggunaan alat bahan ketika dia menggunakan alatnya contoh asam sulfat. Asam sulfatnya 0,1. Yang satu lagi penelitiannya menggunakan 0,2. Dengan perbedaan perbedaan kadar saja itu bisa menghasilkan yang berbeda lagi hasilnya. Itu sudah novelty. Ya, sudah novelty. Oke. Saya pengen Anda melihat ini, mudah-mudahan bisa jelas terlihat. Ada sebuah YouTube, banyak YouTube ya. Nih, nih. Oke, kita tinggal terus sini nih. Cara mendapatkan novelty penelitian. Nah, cara membuat novelty penelitian. Bapak Ibu di sini ada beberapa tuh. Nah, ini ada dengan menggunakan Open Knowledge Maps. Ada softwarenya dan itu gratis, ya. Kemudian ada lagi yang menggunakan Force Viewer, analisis bibliometrik juga sama. Itu bisa menemukan novelty. Nah, kalau yang belum pernah tahu tentang Force Viewer atau istilah lain ini ya, nih saya bisa tunjukkan pada Anda nih Force Viewer. Ini sudah diinstalin belum ya? Oh belum. Nih, kalau menemukan dengan Open Knowledge Maps bisa, Bapak Ibu. Di sini tinggal diklik aja, nanti bisa dipelajari. Saya bukan untuk mau mengajak Anda membahas ini ya, tapi tinggal dibuka aja ini. Nah, termasuk dalam penelitian Anda. Tuh. Di sini kalau misalkan ada yang tips menemukan novelty atau keterbaruan dalam penelitian, ini bisa dibaca. Bahkan ada AI, ada artificial intelligence yang bisa membuat kita masuk pada novelty-novelty yang belum. Gitu. Tuh. Oke. Nah, kalau sekarang ada juga penggunaan AI lain seperti penggunaan ChatGPT. Mudah-mudahan sudah pada dengar ya istilah ChatGPT. Nah, kalau dengan ChatGPT Bapak Ibu, itu Anda tinggal masuk saja ke ininya, ke linknya seperti ini nih. Anda tinggal bertanya saja di sini. Contoh, saya akan melakukan penelitian tentang implementasi moderasi beragama dalam pembelajaran PAI di SMA. Mohon berikan alternatif judul penelitian dengan tingkat novelty yang tinggi. Ah, oh, tuh. Ngasih alternatif, judulnya begini. Tuh. Kalau ditanya, ini apakah benar 100%? Belum tentu. Karena teknologi bisa saja salah. Tapi sebagai bagian dari cara kita menjelaskan sesuatu, itu bisa dipakai. Tuh. Merajut harmoni di kelas, integrasi moderasi beragama dalam kurikulum PAI untuk mengukir generasi torelan. Wah, contoh, saya pengen mendapatkan satu. Nah, kalau begini mah ternyata Bapak Ibu perlu belajar bagaimana menggunakan AI dalam pembelajaran, menggunakan AI dalam penelitian, supaya meneliti itu tidak lagi sesuatu yang sulit, tidak lagi menjadi sesuatu yang sulit. Saya bilang tidak lagi menjadi sesuatu yang sulit. Contoh, Pak, saya mah dulu waktu kuliah S1 nyari bahan-bahan tuh susah banget. Harus cari ke sini, cari ke sana. Kalau sekarang, no, bisa dengan mudah dilakukan. Artikel jurnal, buku bisa dilakukan. Kalau untuk buku nih, Bapak Ibu, yang buku, saya pernah memberikan ini kan pada Anda nih.
Sudah belum ya? Halo? Yang mana Bapak ya? Yang ini nih. Nah, hup. Nih, nama nama apa? Nama ininya, nama webnya z id.zlibraryasia.se. Ini. Nah, saya copy di ini aja deh. Siapa? Nah, di sini nih. Banyak yang bisa Anda dapatkan dari apa software-software yang beginian. Sok ditulis bisa lupa. Ah, set. Nah, ini buat dapetin buku gratisan ya. Sini. Saran saya kalau sudah Anda login, login aja dulu. Bukan login, sign up dulu pakai email sendiri. Nanti Anda bisa mendapatkan buku. Buku apa? Buku apa aja ada. Ya. Nih saya berikan contohnya nih. Anda pengen dapetin buku apa? Contoh, metode penelitian. Nah, nih, ini buku-bukunya banyak banget tuh. Dari mulai buku Sugiono juga dibuat. Termasuk buku yang saya kirim buat Anda juga ini ngambil dari sini. Tuh. Oh, ya. Tuh. Makin banyak buku, sebetulnya makin kesempatan tidak membacanya lebih tinggi lagi karena layer non-layer udah perlu dibaca tuh. Nah kan jadi terbaca. Atau kalau misalkan Anda pengen memahami tentang kuantitatif saja. Nih, nanti ada nih buku-buku kuantitatif buku keluar. Oh, seharusnya banyak buku makin enak ya untuk menjadi bahan. Ternyata makin banyak bahan malah jadi nggak mau baca sih. Jadi liar. Oh, itu ya. Oke, satu itu. Nah, terus tadi pertanyaan tentang novelty dengan menggunakan apa tadi? Ada namanya open knowledge. Nih, saya perhatikan dulu. Eh, open knowledge maps. Nih, untuk mendapatkan bahan, saya tuliskan juga di dalam ini nih. Eh, oh ini enggak ini ya? Enggak apa? Enggak ini. Nah, ini. Nih buat tadi yang nanyain tentang bagaimana mendapatkan novelty. Nih bisa di sini. Anda buka ini. Kalau belum bisa gimana caranya Pak? Banyak tutorialnya di YouTube. Ah gitu. Tenang aja. Nih, ini untuk mendapatkan novelty penelitian. Ada juga dengan menggunakan force viewer dan atau bibliometrik. Nanti hubungannya dengan apa? Dengan menggunakan publish or perish. Nah, ini jadi lamun Anda kuliah dengan saya pasti akan banyak ketemu dengan software baru, link web baru, hal-hal baru, dan tidak bisa hanya menggunakan handphone, kudu pakai laptop, sebab kudu dipraktekkan. Jadi ngomong saya jauh lebih rumit daripada ngerjakeun anak. Jadi mending ngerjakeun daripada ngomong sebenarnya mah. Gitu. Ya. Jadi kalau sekarang kuliah dengan saya, Anda wajib tahu tentang artificial intelligence atau AI, paham tentang software-software untuk download, karena itu akan memudahkan. Nih saya kasih contoh ya, contoh nih, contoh aja, contoh. Eh, ada software namanya Publish or Perish. Saya sangat suka menggunakan software ini karena dia juga menyukai para peneliti yang mau belajar dari dia. Ya, ini lihat nih, nih Publish or Perish, gratis tidak usah bayar. Anda tinggal tulis saja di toolbar Google, Anda pengen download nanti dikasih tahu. Kalau misalkan saya pengen dapat artikel-artikel dari Google Scholar, saya tinggal klik aja ini. Dari Scopus saya masukin ini.
Dari Semantic Scholar saya klik ini. Contoh saya mau masuk yang Google Scholar aja dulu. Yang bahasa Indonesiaan deh. Contoh, untuk mendapatkan perbedaan atau novelty, kita harus tahu dulu apa yang sudah dilakukan oleh penelitian orang lain, kan gitu. Anda nggak usah baca satu-satu. Kenapa? Sekarang zamannya pakai teknologi. Tinggal tulis aja di sini. Pembelajaran PAI berbasis moderasi beragama. Kalau title words-nya seperti ini. Kalau bukan title word, berarti Anda masuknya ke keyword. Keywordnya aja deh. Kalau misalkan Anda ingin mengetahui, Anda batasi risetnya 10 tahun terakhir, 2014 sampai 2024. Oke, ini autosnya dikosongin karena kita mau mendapatkan artikelnya berdasarkan keywordnya aja. Ada berapa research dengan keyword pembelajaran PI berbasis moderasi beragama yang akan keluar? Kita lihat. Search. Tuh. Sudah ada, sudah bisa. Nah, yang ditampilkan di sini hanya 200 biji, Pak. Bu, ya. Nih. Hanya 200 biji. Nah, makanya wayahna Bapak Ibu perlu belajar Mendeley sekarang, Mang. Perlu belajar di naon? Jotero, karena software-software ini akan memudahkan Anda untuk menyusun sebuah karangan ilmiah yang lebih cepat. Gitu. Nih, dari yang citasinya banyak sampai yang citasinya sedikit tuh dimunculkan di sini. Tuh. Ya. Ini bentuknya apa saja? Tipenya ada yang artikel, ada yang PDF, ada apa di sini jelasin. Karena di sini apa? Sebutnya tidak dibatasi. Jadi di Google Scholar semuanya dimunculkan. Dan ini bisa dibuka satu-satu. Kalau Anda mau lihat satu-satu. Pak, saya mah nggak mau lihat satu-satu, tapi nanti aja deh kalau sudah mau ngetiknya baru dilihat. Boleh nggak? Boleh. Berarti semua yang Anda tulis itu langsung tuh. Ada. Ya. Tuh, apa sih yang nggak bisa? Ah, pakai map research, tinggal diklik aja di sini contoh moderasi beragama. Tuh, Anda nanti akan mengetahui begitu banyak orang dengan mudah melakukan dan menemukan novelty. Jadi dipastikan novelty-nya bakal, artinya penelitian Anda dengan penelitian orang lain bakal beda. Pak, kalau dengan tesis gimana? Dengan tesis lebih gampang lagi dengan tesis mah. Karena kalau tesis mah kan cuma setahun sekali. Tapi artikel jurnal itu tiap bulan ada, tiap minggu ada yang muncul. Peluang untuk samanya dengan artikel jurnal bisa sama beda. Nah, ini bisa dilihat. Ini tergantung koneksi internet juga. Tuh. Di sini ada penjelasannya bagaimana Anda tidak perlu cari susah-susah artikel yang sejenis dengan riset Anda di sini sudah tinggal mengetahui itu. Berapa banyak artikel yang membahas tentang ini? Enak lah pokoknya. Ya gitu ya kalau tentang novelty ya. Bu Ya, siapa Bapak. tadi? Baik. Aduh, pusing ini. Bu siapa tadi yang nanya teh? Dewi, Pak. Oh, Dewi ya. Oke. Iya. Jadi Oke. Terima pastikan bahwa belajar itu enjoy karena banyak yang bisa dipelajari asal mau belajar aja ya. Asal mau belajar. Jadi kalau sudah program pasca sarjana mah kudu rada-rada apa ya? Rada-rada eh, apa sih sebutnya tuh? Rada-rada ngulik, rada-rada ngulik. Sebab kalau kasih. itu ngulik, mungkin Anda tidak akan dapat apa-apa, percaya deh. Anda nggak dapat apa-apa. Sesuatu yang Anda tidak dapat apa-apa, ya rugi juga. Anda sudah invest waktu, tapi Anda tidak dapat apa-apa kan rugi, benar? Oke, ada yang lain silakan. Oke. Ini yang masih off kamera silakan ditampilkan nih. Ada yang mau bertanya lagi boleh?
Ada? Atau sudah paham semua? Sih, udah paham. Benar nih. Masih jauh, Pak. Saking banyak ininya Pak. Apa? Saking banyak. Bingungnya. Ya, jadi Hah? bersatu. Gimana? Saking banyak bingungnya dok. Bingung apa? Dah ini mah nggak ada yang bingung-bingung. Asal mau ngerjain. Seperti gini nih, saya kasih tahu ya. Bulan puasa nih, saran saya. Kalau beres subuh, daripada tidur, ngaji wegah, contohnya, Mas buka laptop, terus belajar tentang. Atau Anda ngaji dulu, udah ngaji baru buka laptop. Contoh. Setengah jam aja sehari, buka, lihat, oh gini caranya. Tulis aja di toolbar Google-nya, tulis. Cara mendapatkan novelty penelitian, cara menulis tesis, bagaimana cara membuat pendahuluan. Banyak pilihan yang bisa Anda pelajari. Itu. Dan saya juga, ya qadarullah, belajar dari situ juga. Saya upload di YouTube, orang lain belajar dari situ. Saya juga ngelihat dari updatean punya orang, dari konten punya orang, dan saling berbagi. Jadi nggak ada cerita, aduh saya gimana ya, saya mah jadi nggak bisa ya, dulunya saya begini. Ya, semakin Anda mengemukakan alasan, makin ketahuan bahwa Anda tidak bisa apa-apa. Itu aja. Kalau udah di zaman teknologi seperti ini mah, bukan alasan yang dikemukakan, Pak. Tapi ilmu apa lagi yang belum saya kuasai? Itu artinya. Wis, mantap. Mantap. Karena apa? Karena banyak yang bisa Anda pelajari. Itu masalahnya. Nggak ada cerita berhenti. Belajar itu nggak ada. Bagi seorang pembelajar itu justru kesempatan hari ini kita mendapatkan kesempatan belajar dengan tenang itu luar biasa itu. Luar biasa. Ya. Oke. Oke. Oke, sekarang saya mau ngasih apa ya? Ngasih kuis. Ngasih kuis biar Anda semua bisa mengerjakan kuis itu, ya. Oke, kalau tidak ada lagi yang bertanya, untuk hari ini pembahasannya sementara terkait dengan dasar-dasar itu. Minggu depan masih kuliah nggak ya? Libur ya. Ini libur, Libur Pak. Oh, sudah libur ya? Oke. Kalau sudah libur berarti tugas Anda untuk banyak ini belajar lagi. Mempenglibur maksudnya. Bentar. Atau ada yang punya pengalaman tertentu terkait dengan software-software yang tadi saya bilang? Ada yang pernah coba? Belum? Belum dok. Ya. Coba Baru kali ini. saya pengen Anda melihat ini. Mas sudah dari beberapa waktu yang lalu. Ya. Sudah sering di seminar-seminar ngebahas AI itu kayak gitu. Tapi di prakteknya sudah belum? Belum. Ini kalau diomongin doang mah nggak bakal jadi apa-apa, Bu. Nih saya kasih tahu ya. Ini untuk mencari apa? Nih. Kalau untuk Anda bisa mendapatkan materi lain, Anda bisa masuk ke ini. Anda tinggal cari ini, Post Viewer. Nulis aja di Google, download Post Viewer, nanti keluar sendiri dia.
Nah, ini. Housing publish or perish. Ini tuh. Kalau untuk yang lainnya, yang terkait dengan reference manager, Bapak Ibu, Anda biasakan menulis yang ini nih, pakai Mendeley, satu lagi pakai Zotero. Dua-duanya gratis. Ini yang tadi saya bilang tadi publish or perish ya. Ini contoh nih, publish or perish. Kalau Anda masuk ke sini, contoh saya masuk ke Scopus deh, atau apa ya, yang Scopus. Nih, Bapak Ibu pernah dengar istilah Scopus, Pak, Bu? Pernah. Ya, kalau yang belum, Scopus itu adalah indeksasi untuk artikel dengan reputasi tinggi. Ya, contoh nih, educational administratif, administrasi pendidikan. Keywordnya, oke? Saya akan batasi pencariannya dari 2015 sampai 2024. 9 tahun saja. Search. Nih. Oke. Ada 200 buah dengan berbagai macam hasil, Bapak Ibu. Ini bisa di-download semua, bisa dipelajari semua. Nih. Ini masih muter nih. Not responding. Search in progress. Ini hanya untuk menemukan 200 saja itu tidak lama, Pak. Artikel-artikel yang publish dengan publikasi terindeksnya oleh Scopus. Nih. Oh, ini masih 100, 120, 140, 160, 180 sampai 200. Lihat nih. Tahunnya ini. Kemudian tipenya ada artikel, ada buku. Kita mau ambil yang artikelnya aja dengan citasi tertinggi. Nih, tuh citasi tertingginya ini nih. Oh, review ini mah. Book, artikel, conference, dan seterusnya. Saya hanya ambil 20 deh. Jangan semua. Ini kan karena saya hanya ngambil artikel aja. Berarti saya hanya ngambil yang ini. Saya pindahin dulu. Artikel letter nggak masuk. Ini artikelnya masuk. Kemudian ini conference saya nggak ambil. Saya ambil yang hanya artikel-artikel aja. Book chapter juga saya nggak ambil. Ini saya nggak ambil. Maksudnya nggak ambil itu gimana, Pak? Nanti saya kasih tahu. Nih, ini saya hapus-hapus dulu nih. Ininya apa? Centang di sininya. Apalagi ini book chapter saya tidak ambil. Karena yang dijadikan bahan yang artikel. Ini juga sama masih. Kita hapus. Tuh. Nah, semuanya artikel. Oh, book chapter masih banyak ya. Aduh, ini apa satu di apa? Dihilangkan, dicentang. Dalam rangka apa dicentang dan tidak dicentang ini? Ketika ini saya akan buatkan di copy dalam bentuk list untuk saya bisa download nanti di dalam Mendeley atau di dalam Zotero. Oh, ini udah habis nih. Oke. 200. Yuk, nah, kalau udah beres nih, berarti saya hanya mengedit yang bagian ini aja. Yang bagian apa sebutnya? Bagian artikel saja. Kalau sudah, saya save result. Save result. Saya pakai list di sini. List. Saya tulis di sini.
educational administration 2, karena takut ada yang sama. Oke, sudah di copy dalam bentuk itu. Lalu saya kemudian akan melahirkan atau mengeluarkan Mendeley desktop, atau nanti pakai Zotero juga bisa. Di Mendeley juga bisa di-download dan bisa di-install secara online dan secara offline dan gratis. Itu yang paling penting, gratisnya ya. Gratis. Nih, itu di sini. Saya tulis di sini, create folder dulu deh. Create folder. Tadi namanya Educational Administration. Up. Apakah ada yang sama? Educational Administration? Oh, enggak ada. Oke. Nih, kosong nih. Ya. Saya mau import. Import. Ini. Yes. Add folder, add auto, edit. Add files. Mana import nih? Import. Nah, ini import. Set. Saya masukin yang RIS tadi. Tak. Adanya di mana tadi? Adanya di dokumen Educational Administration 2. Nah, ini. Tut. Secara otomatis datanya akan masuk sini semua. Mana sih itu? Tuh, artikel-artikel tadi masuk sini semua. Tuh. Jadi tidak usah diketik lagi. Ini ada orang, ada Sorensen, ada Eakot. Kita praktekin satu deh. Contohnya kalimatnya menurut orang administrasi belajar administrasi merupakan contoh ya. Menurut orang bla 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 sampai sini. Kemudian saya ambil insert citation. Sini orang juga. Oh, sini apa namanya? Wang. Oh, bukan Bang. Wang ya, Wang. Session Wang. Nih, digital battleship. Nah, ini aja deh. Kalau tidak patuh pakai halaman, tidak usah pakai halaman. Kalau pakai halaman, pakai halaman. Oke. Kalau sudah, oh, keluar lagi. Uang. Ini. Oke. Ini pakai American Psychological Association 7. Tuh.
Bentuknya begini jadinya hasilnya. Kemudian ini kalau misalkan dapat motif juga, saya ambil dari yang lain. Dari sini contohnya. Oke. Ini juga saya kutip, ngopi lagi, dan saya kutip dari yang lain. Yang lainnya, uang juga, tapi yang lainnya. Nah, ini. Tuh. Kalau Anda mau bikin bibliografi itu maksudnya bikin daftar pustaka, Anda tidak usah lagi ngetik-ngetik satu-satu, insert bibliografi aja, langsung semuanya muncul secara otomatis. Tuh. Ini penggunaan Mendeley. Jadi saya di mata kuliah ini tidak hanya mengajarkan MATLAB, juga hal-hal teknis beginian, termasuk kepada Anda untuk juga mempelajari tentang bagaimana Mendeley itu dipelajari. Gitu. Oke, itu saja mungkin untuk hari ini. Selamat berbuka puasa, walaupun 1 jam lagi. Mata kuliah kita di mata kuliah MATLAB ini akan terus berlanjut sampai dengan pertemuan-pertemuan berikutnya. Dan mata kuliah ini tidak akan ada dampaknya kalau Anda tidak mengerjakan tugas yang saya sampaikan tadi. Ya, artinya kalau Anda tidak belajar mandiri, Anda berharap kuliah dapat dari dosen ketika Zoom kayak gini, terlalu sederhana. Ya, terlalu sederhana. Jadi, Oke. ya, ada yang mau disampaikan? Halo? Kaitan tugas, Bapak, mohon maaf, berarti tugas itu tetap ya ketentuannya harus tulis tangan atau beda, ada mungkin keringanan lagi? Tulis tangan udah ringan Bu untuk pakai ya untuk pakai pacul gitu kan. Ya. Kalau pakai pacul berat. Teman-teman Tangan kemarin Boleh diketik, ada nggak boleh nggak Pak, itu nggak boleh salah. diketik. tulis tangan ya. Harus tulis tangan, harus tulis Iya, tangan. ya. Ini mewakili teman-teman, Bapak. Hah? Kenapa? Mewakili teman-teman Oh, aspirasinya gitu. tidak ada toleransi kalau pakai tulis tangan wajib. Kenapa sih sebabnya? Sebab tujuannya juga bukan bikin Anda baca aja. Bukan Anda bikin nulis aja. Maca sebetulnya. Gitu. Dan saya kasih tahu, kalau Anda membacanya tidak secara bertahap, disekaligus nulisnya capek. Banyak teman-teman kemarin tidak beres mengerjakan tugas ini. Padahal startnya sama. Bayangkan. Startnya sama, ujungnya nggak sama. Gitu. Begitu, Bu. Ya. Oke, Siap. terima kasih. Pokoknya mah kerjakan mas lah, dah pasti naon teh tantangan itu ada. Tapi kan gede pahala teh kusabab gede tantangan. Gitu. Saya tidak akan mengatakan macam-macam lah. Pokoknya mah kieu. Semakin Anda menghadapi banyak kendala pada saat menyusun tugas itu, berarti pastilah menyusun tugas itu memerlukan effort tinggi sehingga dampaknya itu juga harus tinggi juga buat Anda kalau Anda mengerjakan. Jadi tidak dianggap sesuatu yang receh, Pak. Itu serius betul. Serius. Menulis itu menguji konsistensi, Pak. Menguji apa ya? Menguji rasa malas untuk beralasan. Itu. Saya melihat seseorang itu dilihat dari konsistensinya dulu belajar. Mau nggak dia belajar. Kalau dia mau belajar, berarti memang ada keinginan untuk ada perubahan dalam dirinya. Rumus saya biasa begini, kalau Anda belum pernah melakukan sesuatu yang belum Anda pernah lakukan, maka Anda akan mendapatkan, jadi gini, kalau Anda mengerjakan sesuatu yang belum pernah Anda lakukan, maka Anda akan mendapatkan sesuatu yang belum pernah Anda dapatkan. Kalau sebelum-sebelumnya Anda tidak pernah mendapatkan rasa belajar, hasil dari belajar, boleh jadi itu pengalaman masa lalu yang jangan diulang lagi. Ketika sekarang masuk di periode sesi 2 atau semester 2 sekarang, kalau pengalaman itu Anda ulangi lagi, berarti kebodohan bukan ada pada orang lain, tapi pada kita. Karena pengalaman Anda tidak mengajarkan Anda untuk keluar dari zona nyaman dan zona aman tadi. Gitu.
Makanya saya berharap kalau kondisi sedang kuliah, waktunya tahu sekarang jadwalnya kuliah, tolong memang kuliah. Gitu. Ya, tolong waktunya kuliah. Wah, sudah diingatkan sama Ketua Prodi nih. Waktunya sudah selesai. Oke. Jadi saya minta kalau waktunya kuliah, gunakanlah buat kuliah. Jangan gunakan buat yang lain. Saya pun tidak berani mengerjakan yang lain kalau jadwalnya sudah tahu saya kuliah. Saya duduk berhadapan dengan laptop, saya mempersiapkan bahan, karena itu adalah bagian dari tanggung jawab kita sebagai insan akademis di dunia perguruan tinggi. Oke, demikian Bu Kaprodi, terima kasih. Dan teman-teman semua. Iya, Wabillahi taufiq sama-sama. wal hidayah. Assalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.